Bismillahirrahmanirrahim. Sambilan aja ya, sambilan ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafalana bi barakatihi wa bikum fid dharain amin lan qala. Bayanu tafsilit thariq ila tahdhibil akhlaq. Penjelasan tentang perincian thariqah atau cara untuk mendidik akhlak. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas ya tentang apa akhlak-akhlak yang terpuji ya. Yang disebut dengan apa kemarin? Fadail. Adapun akhlak-akhlak tercela disebut dengan apa? Rozail. Ya. Itu kemarin sudah dijelaskan bagaimana tata caranya, yaitu dengan apa tadi? Dengan dipaksa ya. Dengan dipaksa sampai jadi terbiasa. Ya. Kemudian bahwasanya akhlak terbagi dua yang kemarin, akhlak yang dihasilkan dari belajar ya dan latihan, dan akhlak yang dihasilkan dari judin ilahiyin ya, pemberian ilahi. Ya. Maka kita masuk kepada tafsilnya, perinciannya. Yang bagi anta alama, sepatutnya engkau mengetahui, anna ilajan nafsi, bahwasanya pengobatan jiwa, cara mengobati jiwa, bimahwir radhaili anha, yang pertama dengan menghilangkan sifat-sifat jeleknya ya, menghilangkan radhailnya. Wa kasbi al-fadaili laha, dan menghasilkan sifat-sifat yang mulia bagi jiwa itu. Nah, jadi caranya dua ya. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli. Ya, istilah dalam kitab tasawuf lain ya. Takhalli maksudnya mahwid dzaradail, tahalli maksudnya kal kasbil fadail. Misaluhu, beliau memberikan tamsil, contohnya, umpamanya seperti apa umpamanya? Ilajul abdan, depan sini, satu jat sini depan. Depan sini depan. Ini geser dulu. Depan sini. Geser ke sini kalau. Nah, ya. Depan. Lekar, tolong lekar. Nah. Misalnya seperti apa? Ilajul abdani, yaitu mengobati badan. Bimahwil ilali anha, dengan cara menghilangkan penyakit-penyakitnya. Wa kasbis sihhati laha, dan menghasilkan kesehatan baginya. Ya. Jadi caranya apa? Ya, ngilangin penyakit dan ya menghasilkan kesehatan. Wakama, dan sebagaimana pula annal ghaliba, bahwasanya yang umum ala aslil mizaji, atas asalnya perangai atau tabiat atau akhlak. Al mizaj maknanya akhlak ya, perangai. Apa asalnya? Asalnya itu adalah i'tidal, keseimbangan ya. Tuh, jadi yang namanya akhlak asalnya lempeng, asalnya lurus. Asalnya. Wa innama ta'tari al-illatul mughayyiratu lil i'tidali bi'awaridil agdiyati wa ghairiha. Ya. Dan innama, hanya saja, ta'taril illah al-mughayyirah. Ya, ketika illah mughayyirah, penyakit yang merubah itu menimpa lil i'tidali, pada keseimbangan, bi'awaridil aghdiyati, dengan sebab faktor daripada makanan dan selainnya. Itu ya. Afwan. Itu udah sampai selesai ya. Dan menimpanya penyakit yang mughayyirah lil i'tidal itu dengan sebab faktor makanan dan selainnya ya. Jadi orang tadinya sehat, sakit gara-gara apa? Makanan itu ya. Itu misal dari Imam Al-Ghazali.
Wa kadzalika kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, begitu juga setiap anak yang terlahir yuladu 'alal fitrah, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, yang membuatnya menjadi Yahudi, wa yunassiranihi, yang membuatnya menjadi Nasrani, wa yumajjisanihi, dan yang membuatnya menjadi Majusi, ya. Wal maksudu, dan yang dimaksud kata Imam Ghazali, annahu, bahwasanya ya, bit ta'allumi, dengan sebab ya belajar, wal i'tiyad, dan sebab ya pembiasaan, yaktasibur radhail, dia bisa ya mendapatkan akhlak tercela. Nah, jadi sama tuh. Jadi asalnya bayi itu suci, tapi ketika dia itu belajar dari orang tuanya, ya, walaupun orang tuanya nggak niat ngajar ya, orang tuanya cuma nyontohin. Ya, setiap anaknya salah diomelin, dijelekin, gitu ya. Anaknya ngomong kasar, jelek, didiemin, gitu ya. Termasuk ngedidik, membiarkan yang salah termasuk ngedidik, ya. Membiarkan sesuatu yang salah termasuk mendidik. Ini yang sering para guru-guru lupakan, ya. Makanya yang membedakan antara guru-guru yang memang udah tinggi, ya, sudah high class gitu. Kalau guru yang sudah high class, mereka bukan hanya awamir, tapi nawahi. Ya. Mereka bukan sekedar nyuruh yang baik, tapi juga mencegah yang jelek. Karena kalau yang nyuruh yang baik gampang. Kalau mencegah yang jelek ini susah. Kenapa? Bisa jadi dirinya ngerjain. Dia pengen ngelarang, cuman dia begitu. Ya. Sehingga apa? Dia nggak jadi tuh untuk melarang orang lain tuh. Ya. Nah, ini yang sering ya saya lihat banyak ya di sekolah-sekolah, di pesantren, sang guru tidak menegur santri yang salah, didiamin. Nah, itu mendiamkan santri yang salah itu juga salah. Itu. Jadi bukan hanya tugas kita di kelas ngajarin ilmu begini, cara jadi orang beradab begini, enggak, tapi juga mendidik mereka, gitu. Ya, ini yang penting tuh. Ya. Jadi anak baik suci, lantaran dia belajar, lantaran dibiasakan, dia bisa rusak. Tuh. Siapa yang ngajarin? Orang tuanya. Ya. Makanya dalam kitab hadis dikisahkan tentang Sayyidina Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kedatangan dua orang, bapak sama anak. Si bapak datang bawa anaknya, kata bapak, ya Umar, tolong nasihati anak saya. Kenapa? Anak saya durhaka ini. Ditanya sama Umar, wahai fulan, saya mau tanya sama ente, ya sama si anaknya. Kenapa ente ngelawan sama orang tua? Kata anaknya, wahai Amirul Mukminin, bagaimana saya tidak ngelawan orang tua saya, ya nyariin ibu yang nggak bener, namain saya namanya nggak bener, nggak ngajarin saya Quran, maka pantas akhlak saya seperti ini. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai bapak, anda lebih dulu durhaka kepada anak anda, gitu. Ya, jadi ada orang tua durhaka, ya, orang tua yang kagak ngajarin anaknya itu. Ya, jelas ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya. Membuang yang rusak lebih didahulukan daripada mengambil ya, kemaslahatan. Emang betul ngajar bagus, cuman menghindari murid dari maksiat jauh lebih bagus. Ya, makanya saya katakan kepada para santri khususnya, jangan pacaran, jangan dekat sama perempuan. Walaupun ente pintar, ente cerdas, rusak ilmu ente, gitu. Jelas ya. Dikasih pegang HP, ya dipakai buat maksiat, tuh jangan deh, hindari. Ya. Wa kama annal badana fil ibtida, sebagaimana badan pada permulaannya la yukhlaqu kamilan, tidak diciptakan oleh Allah sempurna, gitu ya. Badan tidak diciptakan Allah sempurna, enggak ada. Orang ketika baik sempurna enggak badannya? Enggak, masih lemah, otaknya, palanya, ya tempurungnya masih lembek, gitu ya. Wa innama yakmulu bin nusyui, dan hanya saja menjadi sempurna dengan sebab apa? Tumbuh. Wat tarbiyah, didikan. Bil ghidai, dengan asupan yang sehat, tuh baru bisa tumbuh, ya. Makanya ada penyebab anak tuh nggak tinggi, ya. Saya pernah baca tuh diantaranya ngeteh, anak kecil jangan dikasih teh, ya. Nggak kuat beli susu, bapak ibunya, anaknya dikasih apa? Teh. Ya, itu katanya memperhambat
buahan tuh ya. Mau udah paling bagus ASI udah 2 tahun kasih ASI. Udah cakep banget tuh, nggak usah pakai sufor gitu. Ya tuh. Cuman emaknya dikasih ya asupan, emaknya kurus kerontang, anak-anaknya nyusu mulu tuh ya. Fakadzalikan nafsu, begitupun juga jiwa. Tukhlaqu naqisatan, ia tercipta dalam keadaan kurang. Ya, tidak sempurna. Ya. Makanya kita kalau ngajarin anak SD emang begitu ya, kudu sabar. Ya, kalau ngajarin anak bocah, anak SMP kudu sabar. Saya kalau diminta nih khotib di SMP mau nggak guru gitu, nggak, kapok. Ya, muridnya ratusan, yang denger cuma 3, sisanya ngobrol. Mana gurunya diem lagi. Ini kan salah ya, gitu. Jelas ya tuh. Mendingan suruh di masjid dah, masyarakat gitu. Orangnya kan beda-beda ya, mencar gitu. Ini satu sekolahan, sholat di tempat yang sama, temennya lagi, udah habis sudah. Gitu. Tapi kita kudu sabar, memang gitu anak-anak gitu. Ya, kecuali ente kali yang udah gede gini, udah gede-gede masih bercanda kan, main ayam gini, ayam. Udah gede nggak pantas sudah tuh. Wa inna ma takmulu bitazkiyah, dan hanya saja sempurnanya nafsu jiwa dengan apa? Tazkiyah, dengan pensucian tuh. Wa tahzibil akhlak, mendidik akhlak. Nanti cakep nih Imam Ghazali ngasih contoh sedikit ya, walaupun kagak rinci, tapi ada contoh-contoh bagaimana mendidik akhlak. Ya, bisa kita nanti baca di kitab Ihya lebih jelasnya. Ya. Wa tagdziyati bil ilmi, selain tazkiyah, tahdzib, harus ada tagdziyah, nutrisi, ilmu. Ya, jadi jangan sekedar apa ya, dibersihkan saja, harus pakai ilmu juga. Wa kama annal badana in kana sahihan, dan sebagaimana bahwasanya badan kita in kana sahihan, jikalau dia itu sahih ya, sehat, fasya'nut tabib, maka tugas dokter apa ya, fi tamhidil qanunil hafidhil lissihhati, tugasnya dokter adalah tamhid, mempersiapkan al-qanun, aturan-aturan atau ilmu-ilmu, al-hafidhi, yang menjaga lissihhati, akan kesehatannya. Itu ya kerjaan dokter tuh. Kalau ada orang sehat ya udah kasih vitamin. Buat apa tuh? Menjaga kesehatan. Wa in kana maridon, jikalau dia itu sakit, fasyanuhu, maka tugas si dokter jalbus sihhati ilaihi, yaitu membawakan kesehatan kepada orang yang sakit tadi. Nah, jadi kita mesti tahu nih, ini orang yang datang sama kita, murid kita ini sehat apa sakit, gitu. Makanya seharusnya, sepatutnya seorang guru tahu keadaan muridnya, sehat apa sakit, gitu. Ya. Kalau sehat mesti apa, kalau sakit mesti apa, kalau sakit sakitnya apa, obatnya apa, gitu. Ya. Makanya yang sulit sekarang, kadang orang ngasih guru itu murid yang sakit. Ya kan banyak tuh ya, jebolan-jebolan pesantren yang kagak lulus, alumni belum lulus, dia kabur dari sono, ya, kemudian datang ke sini, lah kan punya penyakit ini, di pesantren yang lama aja kabur, di sini apa? Ya mungkin kabur juga, dikasih tuh, ya itu. Nah kita mesti bersihin dulu, gitu, ya, mesti dibenerin dulu tuh, apa penyakitnya? Tanya penyakit yang di sono apa? Oh dulu dia pacaran, nah penyakitnya apa nih? Virus merah jambu bola gitu. Ya, berarti kalau virusnya itu berarti ada obatnya. Siapa obat yang pertama? Putuskan segala hubungan dari masa lalunya tuh. Ya, tuh. Kasih zikiran sebagainya. Tadi bahas Imam Ghazali itu. Intinya si guru kudu tahu. Fakazalika an-nafsu minka in kanat zakiyatan tahiratan muhadzabatal akhlaq. Begitu juga jiwa, ya. An-nafsu minka, jiwamu, in kanat zakiyatan, jikalau dia itu suci, ya, tahiratan, bersih, muhazzabatal akhlak, sudah terdidik akhlaknya, fayambagi antas ali hifdzi sihhatiha, maka sepatutnya engkau ya berusaha li hifdzi sihhatiha,
untuk menjaga kesehatan jiwa tuh ya. Jagain ya. Jangan nyari penyakit ya. Ada orang nyari penyakit, dia main-main dengan perempuan, akhirnya apa? Sakit hati kan, sakit tuh. Jaga tuh ya. Wajal bi mazidi kuwatin wasofain ilaiha, dan menarik ya tambahan kekuatan, wasofain tambahan kejernihan, ilaiha pada nafsu itu ya. Tuh tambahin lagi, banyakin zikirnya, banyakin baca Qur'annya, banyakin taklimnya, banyakin ya doanya dan sebagainya. In kanat adimatal kamal wasofa, kalau jiwa itu tidak ada kesempurnaan dan kesuciannya, kebersihannya, maksudnya kotor, fayam bagi antas alil jalbi, maka sepatutnya ia itu berusaha, engkau berusaha untuk apa? Untuk menarik segala yang baik-baik tadi itu. Wa kama anna illatal mughayyirata lil i'tidalil mujibata lil maradi la tu'alaj illa bididiha, sebagaimana bahwasanya illat penyakit al-mughayyirah yang bisa merubah lil i'tidali akan keseimbangan, al mujibah lil marad yang menyebabkan orang sakit, la tu'alaj tidak bisa disembuhkan illa bididdiha ya, kecuali dengan apa tuh? Lawannya. Ini obatnya. Jadi kata Imam Ghazali, penyakit yang merubah keseimbangan tubuh tidak dapat diobati kecuali dengan lawannya. In kanat min hararah, kalau itu sakitnya panas sumbernya, fabil burudati, maka obatnya adalah dengan rasa dingin. Wabil aks, begitupun juga sebaliknya ya. Fakadzalika ar-razilatul mujibatu li nuqsanin nafsi ilajuha bididdiha kama sabaq. Fakadzalika, maka begitu juga ar-razilah ya, sifat jelek, al-mujibah yang menghendaki, li nuqsanin nafsi akan kekurangan jiwa ya, ilajuha, maka obatnya apa? Bididdiha, dengan lawannya gitu. Takabur lawannya tawadu, yaitu marah lawannya sabar tuh, dengki lawannya ridho tuh ya, dan sebagainya. Apa itu? Min ilajil jahli bit ta'allumi, kalau obatnya bodoh ya belajar. Wal bukhli, pelit, obatnya tasakhi. Apa tasakhi? Berlaku dermawan ya, bukan sakhi ya, tasakhi ya. Berarti kalau ada tafa'al berarti wazannya apa tuh? Takalluf. Makanya depannya apa tuh? Takallufan ya. Wa takabur, sombong ya. Kenapa sombong? Kok takabur? Berarti ada unsur takalluf. Lah iya, orang kalau sombong berarti memaksakan diri untuk besar, padahal aslinya apa? Kecil. Makanya takabur. Takabur obatnya apa? Bitawadu'i, takallufan, dengan cara memaksakan diri. Wasyarahi, dan rakus, obatnya apa? Bil kafi, dengan menahan diri, anil mustaha, dari yang dia senang, dia syahwati, takallufan, dengan cara dipaksa tuh. Jadi obatnya itu aja. Nah sekarang gini, kita list nih penyakit yang ada pada diri kita. Ada nggak sombong dalam diri kita? Ya, nanti dites tuh. Cara tahu gimana kita sombong, nanti kita bisa uji, nanti ada ilmunya. Ada nggak dengki di hati kita? Ada nggak malas di hati kita? Ada nggak? Pokoknya semua tuh kita list, nanti cariin obatnya. Gitu. Wa kama anna kulla mubaridin, sebagaimana ya setiap obat pendingin, la yakfi, tidaklah cukup, li'illatin, untuk satu penyakit, sababu hal hararah, yang mana sebabnya itu adalah panas. Jadi obat pendingin itu tidak cukup untuk satu penyakit yang sebabnya hararah, illa, kecuali idza kana ala haddin makhsus, apabila ia berada pada batasannya khusus. Kenapa? Karena contoh gini ya, contoh ada obat bodrexin ya. Panasnya panas kita panas banget, udah mau berapa tuh? 39 misalnya, mau 40. Bodrexin mah nggak cukup. Walaupun bodrexin mubarid, tapi buat panas yang panas banget ya gak cukup gitu. Kayak obat gula kan, metformin, ada yang berapa tuh? Pego ada gak pego?
Kalau saya biasa makan yang 2,5 tuh. Nah kalau misalnya seandainya butuh insulin banyak ya harus 500 gitu, nggak cukup 250. Jadi dosis juga berpengaruh. Kenapa? Yakhtalifu dzalika bisyiddah wad dha'fi. Berbedanya yang demikian itu, berbedanya obat bisyiddah bergantung dari apa? Keras dan lemahnya. Ya gitu. Makanya tapi hati-hati juga nih kalau kita biasa konsumsi obat keras ya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan yang lemah cukup. Ada apotek-apotek, ada bukan apotek ya, klinik. Itu kalau dia ngasih obat, itu ngasih obat yang keras-keras. Ente mesti tahu juga nih obat nih, jangan sembarangan makan aja. Ada obat kemarin namanya Maxon tuh. Maxon pernah nggak Maxon? Yang warna pink. Nah itu. Obat apa itu Maxon warna pink? Saya kalau sakit gigi saya minum Maxon hilang sakit gigi saya. Obatnya obat sakit gigi? Bukan. Maxon itu obat penghilang rasa nyeri. Ya. Nah kalau ada nyeri di badan kita sakit ya, itu minum itu hilang rasa nyerinya. Tapi efek sampingnya Maxon nyerang ginjal. Gitu. Jadi kalau kita dikit-dikit Maxon, dikit-dikit Maxon, dikit-dikit Maxon, konsumsi rutin, insya Allah sebulan ginjal tuh. Ini orang bodoh namanya gitu. Makanya penting banget ilmu tentang kedokteran ini. Gitu. Ya kita kalau minum obat dokter ya boleh, cuman lihat-lihat juga. Ya. Akhirnya sabar dikit bisa ini gitu, nggak mengganggu ya udah nggak apa-apa biar tahanin aja sakitnya gitu. Tapi kalau seandainya minum juga harus tahu efek sampingnya gitu. Ya. Nggak semua obat juga ngerang ginjal nggak gitu, ada yang enggak gitu. Tapi yang keras-keras tuh kayak Paramek tuh ya, termasuk tadi Maxon tadi obat penghilang rasa nyeri itu hampir semuanya kenain ginjal. Gitu ya. Wadawami wa adami juga berbeda-beda. Ya obat dari apa? Dari dawamnya itu dan tidaknya. Kan ada sakit yang terus-terusan, ada yang datangnya jarang-jarang gitu. Beda obatnya. Ya, wabil kasroti wal kilati dan dari apa? Banyak dan sedikitnya tuh. Ya. Jadi bergantung sakitnya banyak, sakit sedikit ya obatnya beda. Wala buddalahu min iyarin dan haruslah ia memiliki ukuran. Nah, ya. Harus punya ukuran. Yu'rafu bihi yang diketahui dengannya miqdarun nafi'i minhu, kadar kemanfaatannya. Ya, jadi harus tahu obat itu ukuran obatnya itu. Fa in lam yuhfad iyaruhu zadal fasadu, kalau tidak diketahui akan ukuran obatnya zadal fasadu, malah akan tambah rusak. Ya tadi saya bilang ya. Almarhum tuh dulu cerita ya Ustaz Irwan waktu sakit. Beliau minum obat paracetamol. Cuman kelebihan. Akhirnya jantungnya berdegup-degup. Yang tadinya panas jadi dingin. Jadi malah jadi kebalikannya gitu. Kenapa? Malah zadal fasad, kebanyakan obat. Ya. Harus zikir cuman 100 dia 10.000. Kebanyakan obat ya. Fakadzalikan nakidu, begitu juga an-nakid. Ya, lawannya alladzi tu'alaju bihil akhlaq, yang mana diobati dengannya akhlak, la budda lahum min iyar, maka haruslah punya ukuran. Kita pengen ngobatin misalnya tadi sifat sombong, obatnya apa tadi? Tawadu. Tawadunya juga ada dosisnya. Ya, nggak semua tawadu itu mesti dikerjain sama dia. Lihat kadarnya, dia masalahnya di mana gitu. Ya. Kayak tadi misalnya pelit juga ada apanya? Ada kadarnya, sedekah yang gimana gitu. Jangan sampai ketika dia mengobati pelitnya semua duitnya dikeluarin, disedekahin di bulan Ramadan gitu, akhirnya lebaran kagak punya apa-apa, bininya ngamuk, timbul penyakit baru tuh kan tuh. Gara-gara apa? Gara-gara tadi nggak tahu kadarnya gitu. Wa kama anna iyarad dawa ma'khudun min ayaril illah. Nah, catat nih, bahwasanya ukuran obat diambil dari ukuran penyakit tuh ya. Jadi ukuran obat itu bergantung dari ukuran penyakit. Hatta inna tabiba la yu'aliju ma lam ya'rif, sampai bahwasanya ya seorang dokter la yu'alij, tidaklah mengobati ma lam ya'rif, selama dia belum tahu annal illata, bahwasanya penyakit itu min hararatin aw burudah, ini lantaran sebab panas apa dingin. Ya dokter tuh nggak bakal nyembuhin tuh. Ya.
Ini kalau di zaman dulu ya pengobatannya masih tradisional ya. Cuman taunya ini sakit apa nih? Faktor kedinginan apa kepanasan tuh ya. Kalau sekarang mungkin lebih kompleks lagi ya. Gitu. Makanya dokter kan kalau sakit biasa diapain dulu tuh? Deteksi dulu kan tensi, terus suhu dan sebagainya gitu. Itu. Dia nggak bakal tuh ngasih obat sebelum tahu itu gitu. Ya. Ya sama kayak santri gitu, kayak jamaah gitu ya. Ini sakitnya karena apa nih gitu, harus tahu dulu. Wa in kanat min hararatin, kalau seandainya sakitnya dari panas, fama darajatuha. Ya, maka bagaimana derajatnya, tingkatannya sakit tersebut? Ahya dhaifah, apakah lemah? Am qawiyah, apakah penyakitnya kuat atau tinggi? Fa idza arafa, ya, apabila si dokter sudah tahu, iltafata ma'ahu, dia akan melihat ila ahwalil badannya, kepada keadaan badan, wa ahwaliz zaman, kepada kondisi zaman. Ini kalau saya kasih obat ini cocok gak buat badannya, alergi nggak dia? Kalau saya kasih obat ini cocok gak ame kondisi zamannya, musim apa nih, musim dingin apa musim panas gitu. Wasinaah, begitupun si dokter akan cari tahu pekerjaan allati almaridu bisoradiha, yang sedang dikerjakan si sakit ini gitu. Jadi kalau yang sakit kuli beda, yang sakit ustadz beda gitu. Wa ala jabiha sabiha, diobati sesuai dengan si sakit tadi itu ya, penyakitnya tuh ya. Jadi banyak faktor-faktor yang harus diketahui dulu oleh si dokter tentang keadaan si sakit tadi. Fakadzalika syaikhul matbu', begitu juga keadaan seorang guru yang diikuti atau syekh mursyid ya, bahasanya gitu. Alladzi yatubbu nufusal muridina wal mustarsyidin, yang mana si dokter, si guru tadi, si guru mursyid tadi itu mengobati jiwa-jiwa para murid dan juga para mustarsyid. Apa itu mustarsyid? Orang yang mencari petunjuk. Yang bagi seharusnya an la yahjuma alaihim birriyadah wa takalif fi fannin maksus. Seharusnya ia tidak yahjuma, ya, tidak memberikan alaihim kepada mereka birriyadah, dengan riyadah, wa takalif dan beban. Ya. Jadi jangan langsung kasih apa tuh? Riyadah. Jadi gak sama tiap orang riyadohnya gitu. Ya. Fi fannin maksus, pada satu ya jenis yang khusus, malam ya'rif akhlaquhum, selama dia belum tahu akhlaknya atau ya tabiatnya. Kalimat akhlak di sini bukan bagus ya. Akhlak itu umum. Kalau dia belum tahu tabiatnya, belum dikasih amalan, belum gitu. Kan ada orang kalau dikasih amalan malah jadi bangga tuh, sombong ya. Tuh. Ana dikasih amalan nih, Ami Habib ini. Wow, bangga dia. Ya salah ngasihnya, bukan dikasih amalan. Kenapa? Dikasih amalan malah sombong gitu. Ya. Alhamdulillah ana ada dawam ini puasa Daud selama 10 tahun tuh. Berarti si guru salah ini, menanamkan obat kesombongan malah. Ya, justru orang yang sombong jangan dikasih amal, jangan dikasih wirid begitu. Ya, dikasih yang lain. Apa ya? Sebagaimana dikisahkan dalam beberapa kisah, ada seorang murid datang ke gurunya, pengen belajar. Kata gurunya, bentar, ente beli ikan di pasar. Dibeli ikan di pasar, dibawain pakai plastik. Enggak salah. Pulang sono, bawa ini pakai tangan. Wakil ada yang mengatakan dibawain di ketek begini. Kan malu ya, masa orang kayak aneh bawa ikan di ketek begini. Nah itu yang ngerontokin sombongnya. Jadi bukan dikasih wirid, bukan dikasih amal, apalagi dikasih ijazah, makin sombong tuh. Ya. Afhum ya. Faida urifa atau faida arafa, maka apabila dia telah mengetahui ma huwal ghalibu alal murid, apa yang dominan atas diri si murid, minal khuluqis sayyi'i, dari akhlak buruknya, wa arafa miqdarahu, dia sudah tahu kadar penyakitnya, halahu wala hadhu halahu, dia telah memperhatikan halnya, sun'atahu, kerjaannya, sinnahu, umurnya, wa ma yahtamiluhu minal mu'alajah, dan apa yang sanggup ia
ia tahan daripada pengobatan, ayyana lahut thoriq, baru ia tentukan metode pengobatannya gimana itu ya. Jadi dilihat dulu nih sanggup gak gitu. Contoh ada orang datang nih ya, guru aneh pengen bener nih gitu. Si guru bilang gini, yaudah lu mondok dah 6 tahun di sini. Buset, 6 tahun katanya gitu. 6 tahun lama bener kan gitu. Karena apa? Di guru nggak lihat nih kondisinya, dia mungkin punya keluarga. Kalau punya keluarga mungkin bagaimana kan ada gitu. Mungkin kalau yang berkeluarga datang dah sini tiap hari gitu. Mungkin kalau yang belum keluarga ente mondok dah di sini gitu. Pokoknya ditentukan sesuai dengan orangnya itu. Dan umurnya juga sama ya. Gitu. Walidzalika tara syekh ya yusiru ala ba'dil muridin, oleh karena itu engkau melihat seorang guru akan memberikan isyarat kepada sebagian muridnya an yakhruja ila suq, untuk keluar ke pasar, lil qudiyah, untuk ngemis ya. Datang orang, Syekh aneh pengen belajar sama antum, yaudah ente ngemis dulu di pasar, ngemis minta ya. Sekarang mau nggak Ustaz Alil, mau nggak minta di pasar minggu? Kasihan belum tentu mau, apalagi orang punya nama. Oh ya susah ya. Wah ini dikenal Ustadz Kondang di sini. Itu obatnya. Ada pernah saya punya jamaah gitu ya, dulu ada jemuran di sini, tolong dong pindahin jemuran, jualan dia nggak mau mindahin. Singkat cerita singkat waktu tuh orang ngomong, apaan tuh Ustadz Paris? Saya kan keturunan orang darah biru, keturunan raja, masa disuruh angkat jemuran? Allah ngaji mau tapi disuruh angkat jemuran, repot ini. Itu sama gurunya, apalagi sama orang lain, udah sakit itu gitu. Kalau kita kan pilih-pilih masih ahlak kan ya, sama guru iya dah tunduk, sama orang kan sombong gitu kan ya. Ini udah sama guru sombong lah kan repot gitu, udah susah udah gitu. Makanya saya bilang kemarin ya, ahlak kita itu ya teruji bukan di hadapan guru kita, tapi di depan orang lain tuh. Ya, kalau depan guru pantas kita berakhlak ya. Wadzalika idza tawassama fihi nau'ari asatin wa takabburin, dan disuruhnya orang itu buat kemis idza tawassama alaihi, apabila tergambar pada dirinya nau'ari asatin, sejenis daripada riasah, suka dengan apa? Kedudukan, wa takabburin, dan sombong tuh ya. Kalau orang sombong obatnya itu suruh ngemis di pasar tuh ya. Jadi kebiasaan, emang demen kan gitu. Wah enak juga nih dapat 200.000. Wah akhirnya jadi pengemis nih, kakak jadi ngaji nih keenakan tuh ya. Salah juga nih ya. Makanya kudu tahu juga tuh ya kadar orang tuh ya. Fayu'alijuhu, maka dia mengobatinya bima yarahu, dengan apa yang dipandang oleh si murid, zullan, kehinaan, fi haqqihi, pada dirinya. Nah ya, jadi si murid anggap apa yang hina, ingat ya, nggak mesti ngemis ya. Ya kasus tadi kalau emang di dasarnya ngemis, ya mungkinan rajin ngemisnya. Lihat apa yang dianggap itu hina. Cium tangan orang hina, nah suruh cium tangan orang. Ya apa? Kalau dulu siapa? Imam Al-Bustami ya. Ya ente pergi ke masjid, buka imamah ente. Ya bawa kacang, suruh anak-anak timpukin. Nah itu hina, hidup kerjain itu yang hina. Itu ya. Wa huwa naqidu khuluqihi, dan itu merupakan ya lawan dari tabiatnya. Hatta yankasira bihi takabburuhu, sampai hancurlah kesombongannya. Wa yushiru ala ba'dihim, sebagian guru juga menyuruh sebagian daripada muridnya bita'ahudi baitil ma', untuk jagain WC. Jagain apa tuh? WC itu. Baitil ma' istilah ya. Itu rumah air. Maksudnya apa? Jagain WC dah gitu. Pemandian juga boleh, pemandian gitu. Apaan aja? Suruh jaga parkir kan gitu ya. Misalnya ada ustadz nih di sini nih. Siapa misalnya Ustadz Andi misalnya, Ustadz jagain parkir gitu. Nah itu cara mengobatinya. Gitu. Karena pernah dulu ada orang ustadz, saya suruh ambilin air, tolong ambil air dong buat tamu. Marah nggak mau. Aneh kan teman sekelas tamu itu. Dulu di pesantren bareng sama dia, ngapa aneh ngambilin air buat dia tuh? Dia nggak terima. Kita suruh ambil apa tuh? Air. Padahal di sini ya dia ente panitia
Meskipun yang datang murid ente, ya ketua panitia bilang ambil air, ambil apa? Ambilin air gitu. Itu ngelatihnya begitu. Emang karena nggak kuat ya udah ya khoroja fi sabilillah. Wa i'dadi nubalil istinja, dan menyiapkan batu-batu buat cebok. Ya kalau dulu pakai batu ya. Kalau sekarang apa ya? Tisu. Kagak juga pakai tisu ya. Ambilin air dah ya. Tuh. Jelas ya. Tapi kalau seandainya gini, yang jagain parkir, yang jagain WC model kayak Patih sama Ajis yang emang udah biasa. Ajis mana Ajis? Ajis mana Ajis? Nggak ada. Hah? Hah? Dibalik. Ya, tulis yang nggak datang, oke. Catat. Ya, misalnya Pati yang biasa emang di parkiran, itu mah kagak mendik tawadu, emang begitu. Ya, apa yang buat ya santri ini merasa hina rendah? Apa? Emang agak sulit gitu. Ya, ya Raka ya, apa kira-kira itu? Nah, wadzalika idza ra'a nafsahu ma'ilatan ila ru'unati fin nadhafa al-mujawiza haddal i'tidal. Wadzalika, dan perbuatan yang demikian itu idza ra'a, apabila ia melihat nafsahu, dirinya, ma'ilatan, condong, ila ru'unati, kepada suatu ru'unah ya, suatu kebodohan, fin nadhafah, dalam urusan ya kebersihan ya. Al-mujawizah, yang melampaui haddal i'tidal, batasan daripada ya i'tidal, keseimbangan ya. Ada orang punya penyakit waswas. Maka obatnya apa penyakit waswas? Ya. Ada seorang ulama ngelihat ada muridnya nih, was-was banget sama kotoran, nginjek kotoran, was-was, wudhu lagi, bersihin lagi, nginjek kotor lagi, was. Akhirnya disuruh sama gurunya pegang tai kambing. Tapi sholat sambil pegang apa tuh? Atau kantongin tai kambing. Ya, sholat dalam kondisi mengantongi tai kambing, saya mau tanya, sah apa enggak? Sah dong, sah. Buat siapa ya sah? Buat ulama yang menganggap setiap kotoran hewan makulah itu suci. Ya, kan kata al-alim al-allamah Ustadz Roja tuh kata itu. Tai kucing itu apa? Tai kucing apa? Kencing apa? Dong. Kencing onta, iya kencing onta. Itu suci karena onta kan bisa dimakan. Itu pendapat mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, kencing onta najis. Semua yang makulah wa ghairu makulah najis. Tapi buat Imam Ahmad, kotoran hewan yang dimakan nggak najis. Jadi dia benar menurut mazhab Imam Ahmad. Tuh disuruh tuh kantongin tuh najis. Hilang penyakit waswasnya. Kenapa? Jangankan nyentuh najis, gua kantongin najis tuh, hilang. Tapi selama masih dibolehkan dalam mazhab lain. Kalau nggak sah dalam semua mazhab nggak boleh gitu. Itu caranya gitu. Ya. Jadi masing-masing guru punya cara gitu ya. Tuh. Saya juga sebenarnya punya cara buat ngindarin santri-santri yang lagi ngaji tidur kan. Saya beli aja tembak-tembakan air, jatuh kena tuh. Ya tapi saya rasa emang yang namanya ilmu ini ilmu mahal ya. Calon-calon wali insyaallah ya. Kalau yang tidur berarti wali daya ya, wali murid. Jauh. Emang khusus dia. Wa qad yushiru alaihi bisawm, terkadang guru menyuruh muridnya untuk apa? As-shaum, untuk berpuasa. Wa ya'muruhu bil wisol, nyuruh muridnya buat puasa tiap hari, itu wisol tuh ya. Illa bimikdar ya, tuh kecuali pada batasan yakhruju bihi an mujibin nahi, yang mana keluar dengannya daripada ya sesuatu yang menyebabkan dilarang. Ya, wisol itu kan bolehnya kalau apa tuh? Kalau seandainya di hari yang diharamkan kita nggak puasa. 2 hari raya sama 3 hari tash. Tuh, itu namanya tetap wisol ya. Wadzalika idza ra'ahu syaban qawiyya syahwat. Kenapa sih murid disuruh puasa tiap hari? Kalau dia lihat muridnya ini masih muda, syaban qawiyya syahwah, syahwatnya kuat tuh ya. Mulaan bi syahwatil batni wal faraji, senang banget memenuhi syahwat perut ame kemaluan. Ya, kerjaannya apa itu? Ya, searching makanan dia tuh.
kerjaannya nyari perempuan tuh. Nah begitu obatnya disuruh puasa tuh, tiap hari. Ila ghairi dzalika min turuqit tahdhib, selain itu daripada cara-cara pendidikan untuk jiwa tuh. Wa an ba'dihim, dan juga dari sebagian mereka diceritakan annahu bahwasanya kana yu'aliju quwwatal ghadab, si guru pengen nyembuhin kekuatan emosi. Orang kuat banget emosinya, marah-marah mulu. Maka gimana? Yatlubu sifatal hilmi, dia harus menuntut sifat sabar. Fakana yu'ti as-sufaha, dan sang guru ya ini nyuruh apa? Nyuruh ya ngebayar orang-orang bodoh, orang-orang sufaha. Al-ujroh, dikasih tuh ujroh, dikasih duit. Ngapain? Liyajbahuhu bisyatmi fil mahafil, ya untuk ya menantangnya ya dengan mencela di halayak ramai. Fayata'awwada ihtimalah, kemudian dia terbiasa untuk menahan diri itu ya. Ya ini ya di antara cara ya gitu. Gimana kita melatih kesabaran ya tadi gitu. Diomelin orang ya, dimaki-maki orang tuh ya. Makanya kesempatan banget kalau ada orang nyerang kita, ngeritik kita diam. Nah, kesempatan tuh ngelatih itu. Kan bawaannya mulut pengen apa nih? Pengen balas aja bawaannya gitu ya. Ya. Ente tidur mulu. Dari pagi tidur, siang. Padahal emang enggak, pas dilihat emang lagi tidur. Kan bawaannya pengen apa nih? Pengen ngomong nih, lu juga gitu kan tuh, raka tuh. Ini juga tuh. Jangan tahan, mulut kita tahan, diam aja, diam tuh gitu. Fasara bihaisu yudrabu bihil masal fil hilm. Wa kana akharu yudarriju nafsahu ila syaja'ah, dan yang lainnya itu yudarrij, melatih nafsahu, dirinya, ila syaja'ah, untuk bersifat berani. Nah gimana caranya untuk mengajarkan jiwa kita biar berani? Fayarkabul bahra fisyita'i, dia itu mengarungi lautan di musim dingin tuh ya. Lagi musim dingin dia mengarungi laut, kan lagi sedang-sedang kita ombak tuh, wow tuh gitu ya. Ya kalau kita zaman kita gampang, biar berani ikut aja uji nyali kan ya gitu ya. Nah, itu semalaman juga udah langsung tuh keluar tuh ya. Wa akharu kana yuhayyi'ul ma'akil at-thayyibah, dan yang lainnya ya mereka mendidik jiwanya dengan apa? Dengan yuhayyi, menyiapkan ma'akil at-thayyibah, makanan yang enak. Wa yut'imuha abidahu, dikasih tuh ke budaknya, bihadratihi, di hadapannya. Wa huwa yaktasiru ala khubzis syair, dan dia itu mencukupkan dirinya ala khubzis syair, dengan roti gandum, likasri syarah, untuk menghilangkan sifat serakahnya ya. Jadi dia itu makan roti, budaknya makan enak gitu, dilihat sama dia gitu. Itu cara mengobati sifat apa tuh? Serakah ya. Wa ubadul hindi, dan juga para apa? Para ahli ibadah dari India ya. Ini berarti bukan orang Islam ya. Yu'alijunal kasal ya. Mereka itu yu'alijuna, mereka itu mengobati rasa malasnya, anil ibadah, dari ibadah, bil qiyam ya. Dengan cara berdiri, tula lailihi, sepanjang malamnya, ala nasbatin wahidah, dengan satu kaki, layan takil anha, dia nggak pindah tuh ya. Sekarang orang mana yang sholat pakai satu kaki, kan gak ada ya. Di sholatnya, ibadahnya mereka dirinya satu kaki sepanjang malam. Untuk apa? Mendidik rasa malas tuh ya. Jelas ya. Jadi lawannya gitu. Ayo tarawih berapa malam ini? 11 apa 23? 11 guru, iya ada 3 gitu. Itu cara ngedidik begitu. Karena udah tahu nih pasti lawannya nih gitu ya. 11 apa 23? 23 guru, iya betul. Mamam tuh. Maka saya pernah bilang gitu ya. Saya punya murid nih, punya keinginan, guru, saya pengen dah ke Madinah gitu. Oh jangan, di sini aja. Oh di sini aja udah. Itu tarbiyah itu. Gitu. Seandainya dia ngomong gitu, udah lo sono kita sono, jauhan dikit gitu. Jangan di sini mulu, begitu. Gitu ya. Tapi jangan pakai nebak-nebak nih. Ntar gue bilang gue mau di sini aja. Biar disuruh keluar gitu. Udah kebaca itu, kebaca. Coba-coba cobain aja.
Wa akharu alaja hubbal mali, yang lainnya ngobatin cinta harta. Dengan apa ngobatinnya? Bi anba'a kulla malih, dengan dia menjual semua hartanya. Allah ya. Wa rama bi thamanihi fil bahri, dan kemudian dilemparkan tuh keuntungan duitnya ke dalam laut. Tuh ya. Fahada tariqun, inilah metode jumli yang global fi tahdibil akhlak, dalam mendidik akhlak. Wal qaulu fi tafsilihi yatul, pembahasan masalah perinciannya ini panjang bener ini. Ya, ini kan cuma cara ya. Tapi seandainya kalau kita tulis bagus kan nih? Bagus. Ini metode praktis ya. Yang kalau seandainya tadi kan kita kira-kira cocoknya yang mana nih? Kita penyakitnya apa? Contoh tadi kita penyakitnya was-was, udah suruh nongkrong di WC, jagain WC. Kita penyakitnya sombong, ya udah suruh ngemis-ngemis di pasar. Seandainya dirinciin lagi, oh itu bagus banget itu. Cuman kembali lagi ya, kadang tadi mungkin penyakitnya sama tapi obatnya beda, ya gitu. Tergantung tingkatan orangnya. Mungkin belajar tawaduk buat ustadz ame buat santri beda. Kalau buat ustadz gampang, cium aja tangan muridnya, cium aja tangan orang lain yang di bawahnya, kan gampang. Kalau buat santri gimana? Emang pantas nyium tangan orang lain kan begitu? Nah pasti beda lagi obatnya gitu. Nah cari sisi yang dianggap itu bertentangan dengan dirinya, dengan ditnya. Gitu ya. Kan nggak semua santri senang sama semua guru kan ya gitu ya. Ya bener gak Fari? Gitu ya. Cium tangan orang yang kita nggak senang. Hanya gedek banget sama satu ujang nih, cium tangannya tuh. Mana bau apa kemarin? Asik. Terus bikin kebuli sama Andi tadi tuh. Cium gampang aja, simple tuh ya. Cium tangannya tuh ya. Wal gharadu, tujuannya apa? Antanzura ayyuhal mutasyawwif ila tazkiyati nafsik, agar engkau wahai orang yang ingin mensucikan dirimu itu bisa melihat kepada akhlakmu. Tujuannya kita bahas ini coba untuk ya lihat ke dalam diri kita. Lihat diri kita, lihat akhlak kita. Fa in kanat muhazabatan, kalau emang diri kita sudah terdidik, fahfadha, jagain tuh akhlak. Gitu, jaga. Ya kadang emang akhlak suka berubah gitu. Wa in kanat mailatan, kalau seandainya akhlak kita apa itu? Mailah, condong. Maksud condong itu ya bengkok. Faqawimha, lurusin. Birraddi ila haddil i'tidal, dengan cara mengembalikan itu akhlak ila haddil i'tidali, kepada batasan ya keseimbangannya. Tuh. Ala ma sayati minat tafsil, atas apa yang akan datang penjelasannya dengan terperinci. Ya. Makanya akhlak itu kata ulama itu adalah i'tidal. I'tidal itu tengah-tengah. Tidak disebut akhlak yang baik kalau nggak tengah-tengah. Contoh, akhlak dermawan itu kan tengah-tengah antara boros sama pelit gitu. Akhlak tawadu tengah-tengah antara sombong sama pengecut ya, sama tidak percaya diri gitu. Akhlak berani syajaah tengah-tengah sama sembrono sama penakut gitu. Nah jadi tengah-tengah ini yang kita cari gitu. Kalau nggak sedang, nggak tengah-tengah, nggak i'tidal, balikin ke asalnya, balikin ke tengahnya gitu. Ya. Fa innal maksuda, karena sesungguhnya tujuan daripada kasbil i'tidal, mencari keseimbangan, adalah salbut torofaini, yaitu mencabut diri dari dua sisi. Maksudnya apa? Mencabut diri dari sisi ekstrim, ekstrim kebangetan atas atau ekstrim ke bawah, tuh ya. Tengah-tengah, gitu. Idil gharadu, karena tujuannya adalah tathhirun nafsi, ya, mensucikan jiwa. Anis sifatil lati, dari sifat-sifat yang talhaquha, menempel kepadanya, bi awaridil badani, dari pengaruh jasmaninya, ya. Hatta la taltafita ilaiha, sampai ya si nafsu, si jiwa tadi tidak menoleh kepada ya hal tersebut sama sekali, kepada badannya maksudnya. Ba'dal mufaraqah, setelah berpisahnya, gitu ya. Asyikatan laha, karena rindu kepadanya. Muta'assifatan ala fawatiha, dan menyesal atas kehilangan sifat-sifat tersebut. Wa mamnu'atan,
ya, dan terhalang bil istighol dengan sebab sibuknya dia, wa ta'allum dan penderitaannya, anis sa'adati dari kebahagiaan Allah ikoh yang sesuai bi jauhariha dengan sifat hakikat dirinya, dengan jauharnya itu sendiri itu. Wa mahma aradna an la yakunal ma'u haran wala baridan, dan ya, bagaimanapun kita menginginkan an la yakunal ma'u haran wala baridan, agar air itu tidak menjadi panas atau dingin, maka tolabna fil itidal, maka yang kita cari pada air itu adalah keseimbangan. Ya, bagaimana keseimbangannya? Wa kanal fatiru, dan adalah air hangat, la haron wala baridan, ya, yang mana itu adalah air hangat yang tidak panas dan tidak dingin. Jadi kalau kita mau nyari yang sedang, ya hangat gitu. Wa kadzalika hazihi sifat, begitupun sifat-sifat ini itu ya. Nah, bismillah. Jadi tujuannya apa tadi belajar ini? Mencari keseimbangan. Ya. Fa in qulta, jikalau engkau katakan, fa mimadza a'lamu, maka dengan apa aku mengetahui, annal hasilali, bahwasanya ya yang ada pada diriku, huwal khuluqul jamil, itu adalah akhlak yang bagus. Ya, wa huwa wasatu al mu'tadil, yaitu akhlak yang bagus adalah al-wasat, akhlak yang tengah-tengah, al-mu'tadil, yang seimbang, bainat tarafail ifrat, antara sisi ifrat berlebihan, wat tafrid atau kurang. Ya, jadi gini, Imam Ghazali nanya nih dalam bahasa dialog beliau. Ya. Kalau seandainya begitu, sekarang aneh pengen tanya, gimana saya bisa tahu yang ada pada diri saya ini itu akhlak yang baik apa yang buruk itu? Timbangannya apa? Maka kata Imam Ghazali, fatorikuka, cara untuk engkau mengetahui apakah akhlak dirimu baik atau buruk. Kan akhlak gak kelihatan nih, ya. Kita ini sebenarnya orang yang bakhil apa enggak sih? Kita ini sebenarnya orang yang pengecut apa enggak sih? Kan ada timbangan itu. Nah, caranya tuh engkau lihat kepada perbuatan. Antanduro fil af'al, tanda itu. Engkau lihat perbuatanmu. Ya. Jadi kalau kita pengen ngelihat isi hati kita nggak mungkin, mustahil. Kita nggak bisa lihat hati kita. Tapi lihat apa tuh? Perbuatan kita. Ya. Allati yujibuha zalikal khuluq, yang mana dikehendaki oleh akhlak itu. Contoh gini ya, kita mau tanya, kita ini malas apa enggak? Kan malas termasuk penyakit kan? Lawannya apa tuh? Semangat, rajin gitu. Lihat aja ibadah kita. Gimana nih ibadah kita? Lagi naik apa turun? Berat apa ringan? Itu udah ketahuan di situ. Ya, lihat, mau tahu nggak kita pelit apa enggak? Lihat aja sedekah kita. Ya, sedekah apa enggak gitu. Berat apa enggak gitu. Nahan apa enggak? Dari situ ketahuan. Gitu. Nah, jadi kalau kita pengen mengetahui bagaimana akhlak kita, kata Imam Ghazali, antanzura fil af'al allati yujibuha, yang mana menghendaki akan afal itu, zalikal khuluq, akhlak tersebut, alladzi, yang mana fihi, di dalamnya, mujahadatuka, terdapat upayamu atau mujahadahmu. Fa idza iltazta, ya, bi fi'lihi istaladzata, apabila ya iltalazzasta, apabila engkau merasa lezat, bi fi'lihi, ya, apabila engkau merasa lezat dengan mengerjakannya, ya, atau talazasta lah ya, di situ talazasta ya. Oh, iltazasta di situ ya. Apabila engkau merasa lezat mengerjakannya, nikmat kita maksudnya. Ya, contoh gini ya, contoh gini. Nah, ada ayo kita patungan, ya, apa namanya? Apa bahasa saweran gitu ya. Nah, atau enggak kotak amal lah, kotak amal lewat gitu. Kita mau ngasih ogah, enggak ngasih malu, lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Merasa lezat dengan kelewatan kesempatan sedekah, fa'alam annaka bakhil. Ya, gitu. Kan begitu ya. Jadi ketika misalnya ada musim acara maulid gitu, dana markas maulid kurang sekian, wah, kita nungguin lo nih, bentar nungguin lo nih, bos belum keluar nih bos nih. Ternyata bos ngeluarin, dek nutup semua. Dan kita girang, alhamdulillah nggak ngeluarin gitu.
fa'lam annaka minal bakhilin tuh. Maka saya bilang kalau ada kayak begitu udah kita yang paling dulu udah aman gitu. Kenapa? Karena yang namanya maulid acara besar itu akan jalan meskipun kita nggak nyumbang. Tapi dengan kita girang ketika kita nggak nyumbang terus jalan itu dalilun ala annana minal bakhilin. Kita termasuk orang yang bakhil. Jadi ada apa? Merasa lezat gitu. Ya. Fa'lam maka ketahuilah annal khuluqal mujiba lahu rasihun fi nafsik. Kalau udah merasa lezat dengan perbuatan itu, lezat jadi orang pelit, lezat jadi orang sombong, lezat jadi ya orang yang hasad, lezat namimah, lezat gibah gitu ya. Fa'lam maka ketahuilah bahwasanya akhlak yang menyebabkan amal tersebut rasihun fi nafsik, sudah mengakar di dalam dirimu. Sudah rasih, sudah mendalam. Fa in kana zalikal fi'lu qabihan, kalau seandainya perbuatan itu perbuatan yang jelek, fa'lam anna huluqa kasqabihun, ketahuilah bahwasanya akhlaknya akhlak yang jelek. Ya. Misla antal tazza bi imsaki mali wa jam'ih. Contohnya apa? Engkau merasa lezat ketika engkau menggenggam harta dan mengumpulkannya. Fa mujibuhu khuluqul bukhli, maka ya itu menyebabkan ya yang menyebabkan hal tersebut menyebabkan kita nahan-nahan adalah akhlak ya pelit tuh ya. Jadi kalau ngomongin akhlak sebenarnya jangan dibilang akhlak itu bagus ya. Akhlak itu adalah sesuatu yang melekat sama diri kita, yang keluar tanpa berpikir, gitu namanya akhlak. Fa'awid nafsak nakidahu, maka biasakan dirimu dengan mengerjakan lawannya tuh ya. Ntar Imam Ghazali jelasin nih gimana caranya biar jadi orang dermawan. Nah ini beliau, akhlakul hasanah wa sayyi'ah qad fassalaha syar'u. Akhlak baik, akhlak buruk telah dirincikan oleh syariat. Wa yajma'uha, dan yang menghimpunnya masunnifa fi adabin nabi, apa yang disusun dari adab-adab nabi. Nah ini, jadi kalau kita pengen tahu kita ini orang berakhlak baik apa enggak, ngaca sama nabi. Ya, ngaca sama siapa tuh? Nabi ya. Wah berat banget ngaca sama nabi ya. Kalau kita lihat nabi orangnya dermawan dan sebagainya, nah jauh belum, berarti kita akhlak kita jelek. Itu tafsilnya ya, tafsilnya. Kan nabi pernah dibagi baju sama sahabat, baru dapat langsung diapain tuh? Langsung dipita, nggak pernah bilang nggak dikasih sama nabi itu ya. Tuh. Ya kalau kita berat ya, dikasih motornya, Fahri motor, dia, aneh mau dong motor ente, nih. Wow. Habis pulang dibegal, diambil lagi. Wahia masyhurah, dan adab-adab itu masyhur. Wasanusyiru ila jumaliha, kami akan ya jelaskan secara globalnya nanti insyaallah. Wa na'ni bil i'tidal, yang kami maksud dengan keseimbangan apa? Lau annaka lau kunta taltazzu bil israfi tafriqil mali fata'lamu anna haza aidan madmum wa huwa alladhi yu'abbaru anhu bit tabdzir au bil khurqi. Ada dua redaksi di situ ya. Di situ apa satu lain? Tabzir ya itu. Kalau yang cetakan yang murahan tabzir ya. Oh, bil khurqi kan iya. Tapi lebih enak bit tabzir. Enakan yang murahan kadang-kadang gitu ya. Iya, yang murah lezat juga emang ya, benar-benar. Yang kami maksud dengan keseimbangan apa? Annaka, bahwasanya engkau, laukunta, sekiranya engkau, taltazu, merasa lezat, bil israf, dengan menghambur-hamburkan harta. Fitafrikil ma, dalam apa? Dalam membagi harta. Kita demen nih, bagi duit. Wah, pokoknya siapa ketemu orang ngasih duit, ketemu orang ngasih duit. Lezat kita. Ya. Fata'lam anna haza aidan madmum, ketahuilah itu juga tercela. Ya, datang bawa duit banyak segepok ini. Rekam. Enggak begitu dermawan. Dermawan bukan begitu. Ya. Dermawan ente ngasih enggak ada yang tahu, tuh dermawan namanya. Karena ketika ente ngasih orang lihat, apalagi di videoin, ente sudah mendapatkan balasan dari Allah, itu pujian manusia.
Sedangkan orang ikhlas nggak nyari pujian, yang dicari pujian siapa? Allah. Tuh. Ya. Jelas ya. Wa huwa alladhi yu'abbaru bi anhu bi bitadhir. Nah, orang yang begitu ngambur-ngamburin duit itu yang disebut dengan apa tuh? Mubazir. Itu. Ya, makanya kalau kita ngasih juga harus ada hitungannya gitu. Harus pakai ilmu, jangan sembarangan ngasih. Itu. Balil mahmud al-mu'tadil, akan tetapi yang terpuji, yang seimbang. Apa itu? Sakha'u, kedermawanan, al-waqi'u, yang ada bainal khurki wal bukhli, antara mubazir dan pelit. Tuh, harus tengah-tengah. Gitu. Jadi kebanget-banget kita jor-joran sampai habis, jangan ya. Terlalu pelit juga. La taj'al yadaka maglulatan ila unuki, kata Allah. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu di leher. Wala tabsutha kullal basat. Jangan juga terlalu jor-joran gitu. Fatak udah maluman mahsura. Wa huwa an yatayassara 'alaika badlu ma yaqtadi syar'u, yaitu apa? Apa yang disebut dengan terpuji, seimbang, yaitu an yatayassara 'alaika badlu, mudah atasmu mengeluarkan ma yaqtadi syar'u, apa yang dikehendaki oleh syariat. Gampang aja itu. Ya, makanya nih orang saya lihat kebanyakan rajin sedekah tapi nggak zakat gitu. Ya. Rajin sedekah tapi apa? Nggak zakat. Bukan zakat fitrah ya, zakat mal. Tabungannya banyak, simpenannya banyak, emasnya banyak, tapi yang difokusin sedekah. Ini kan salah gitu. Zakat dulu tuh. Ada hadis yang mengatakan apa? Mana kosomalun min sodakoh. Ada yang mengatakan sodakoh di situ harta, apa? Zakat maknanya. Harta nggak berkurang lantaran. Karena gini ya, doktrinnya orang kalau ngeluarin sedekah baliyazdat. Ya. Tapi kalau orang ngeluarin zakat, orang ngeluarin zakat apa? Hanya sekedar menunaikan apa tuh? Makanya orang seger main apa? Bayar zakat. Bener kan? Orang doktrinnya kalau sedekah apa? Kebalik lagi, in ahsantum li anfusikum hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tapi kalau zakat ada gak gitu? Makanya orang segen bayar zakat. Karena dianggap zakat kagak ngebalik. Ada hadis yang berbunyi mana kosomalun min sodakoh. Sodakoh di situ apa? Zakat. Ya. Di dalam Quran kalau disebut sodakoh pasti maknanya zakat. Innamas sodakotu lil fuqara'i wal masakin. Itu apa, ayat apa? Ayat zakat. Kenapa? Sodakoh. Ya. Itu istilah dalam Al-Quran. Jadi kalau disebut sodakoh dalam Al-Quran, keumuman maknanya adalah zakat. Gitu. Ya. Itu yang dikehendaki syariat tuh ya. Mudah. Wal aklu, dan akal ya. Badlahu antauin waragbatin ya. Dia mudah mengeluarkan apa yang dikehendaki oleh syariat dan akal. Badlahu, akan mengeluarkannya antauin waragbah, dengan rasa suka dan rela tuh ya. Wa yatayassar 'alaika imsaku ma yaqtadi syar'u wal aqlu, dan juga mudah atasmu menahan apa yang dikehendaki syarak dan akal. Sekarang gini, ngeluarin duit sedekah bagus kan? Ya, pokoknya kalau ngeluarin duit pasti bagus. Ada nggak di mana kita nahan duit tapi bagus? Nah, ya. Kan biasanya kan kalau kita ngeluarin duit bagus tuh. Sekarang nahan duit. Ada gak babnya nahan duit tapi bagus? Kapan nahan duit tapi bagus? Nah, jangan bantu orang Makanya kalau ada orang misalnya minjem, minta sama kita, tapi ini orang tukang maksiat, jangan kasih. Kalau emang dibilang, Ustadz, ya, saya mau bayar kontrakan gitu misalnya. Bener nih bayar kontrakan? Ya, tolong satu baik. Tungguin sampai pagi. Nanti saya ngaji dah. Iya. Udah, yang penting bayar kon. Jangan sampai kita ngasih langsung dikantongin sama dia, diparoin sama dia, kan begitu. Sama juga kita ngajarin orang bantu orang maksiat, itu yang nggak boleh. Nah, wa kadza fi sa'iri sifat, begitu juga dalam seluruh sifat-sifat. Wal wahid min hakafin lil misal. Satu contoh saja dari yang sifat-sifat tadi cukuplah sebagai
Contoh, Imam Ghazali nggak nyebutin tentang apa tadi? Tentang tawadu, tentang ikhlas, nggak. Cukup dah kisah tentang apa tadi? Bakhil dah tuh. Ya, sakhi dah cukup, satu contoh dah. Intinya jangan sampai berlebihan, jangan sampai kurang. Wa idza arafta anna mi'yaral a'mali ma'khudh min miqdari sifat wal akhlaq, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya ukuran amal diambil dari ukuran sifat dan akhlak, lam yakhfa alaik, maka tidaklah tersembunyi atasmu saat ini annat tariqa, bahwasanya jalan fi hada, dalam masalah ini, yakhtalif, akan berbeda, bikhtilafil ashkhas, dengan berbedanya individu. Ya, jadi ya yang namanya apa, amal itu berbeda-beda, obat juga beda-beda tergantung orangnya. Wa yaktalifu aidan, dan berbeda pula fi haqqi syakhsin wahidin, pada hak seorang itu, bikhtilafil ahwal, juga lantaran perbedaan apanya, keadaannya gitu. Ya, ada orang miskin gitu, ente harus zuhud. Gimana guru biar zuhud? Sedekahkan harta ente semuanya. Lah saya nggak punya duit gitu kan. Apa yang mau saya sedekahin? Nggak punya duit guru. Mungkin dulu iya, waktu kita ketemu dulu pergi haji bareng tuh ya, kita masih sama tuh satu level. Nah sekarang saya sudah susah guru, nggak ada yang bisa saya sedekahin. Nah nggak cocok tuh, caranya bukan begitu. Apa zuhudnya orang miskin? Tidak minta tuh ya, nggak kode gitu kan. Ada kalau dia nggak minta cuma kode doang gitu ya. Mau lebaran dipoto tuh, isi dompetnya kosong, cekrek ya tuh. Apa itu maksudnya? Allah ya tuh ya. Kadang buka puasa dipoto pakai apa? Pakai lontong doang, cekrek tuh gitu. Tahu orang komen dah, gorengannya mana gitu. Nggak ada gorengan nih, dari kemarin cuma lontong doang. Iya tuh, itu udah nggak zuhud itu. Kalau zuhudnya gimana orang sah? Jangan pakai minta, jangan pakai kode, udah biar Allah yang tahu. Qad kafani ilmu Rabbi, udah gitu. Minta sama Allah gitu. Bikin status, ya Allah nggak ada yang bagi lontong apa yang nggak bagi kode. Sama juga di status juga orang tahu juga ya. Berdoanya udah nggak usah pakai status, doa aja gini. Ya kalau doanya status juga ya sama juga ya. Faman ruziqal basirata, siapa orang yang diberikan rezeki berupa basirah, ittaba'al illah, dia pasti akan meneliti penyakit dirinya, bukan penyakit orang. Wa alajaha, dan dia sembuhkan, bitorikiha, dengan caranya tadi. Walamma kana aktsarun nas ya'jizuna anhu, tatkala kebanyakan orang kagak mampu tuh nyari penyakit dirinya, ya nggak mampu nyari penyakit dirinya, penyakit gua apaan ya gitu, berat banget ya menelitinya. Asura ala syar'i tafsilun, maka syariat pun sulit untuk merincikan. Yafi, yang mana perinciannya itu mencukupi, bijamil ahwali, akan seluruh keadaan, li jamil ashkhasi, bagi seluruh orang, fi jamil a'sori, pada seluruh masa. Iktasara syar'u, maka syariat mengambil jalan apa? Dia meringkas. Fit tafsili, akan rincian-rincian obatnya tadi, alal qawaninil mushtarakah, dengan ya undang-undang atau aturan yang bersama-sama. Allati ta'ummu jadwaha, yang mana akan meluas manfaatnya tuh. Jadi gini, kan tiap orang nih beda-beda nih. Ini penyakitnya ini penyakitnya ini penyakitnya ini. Syariat kagak mampu ngerinciin tuh. Terlalu rinci ntar banyak banget. Kalau ada orang di gunung punya penyakit tawadu, maka obatnya beda tawadu sama orang yang apa penyakitnya takabur, maka beda obatnya sama yang di laut. Yang di laut obatnya terlalu detil itu. Orang yang hidup pada tahun 1 Hijriah beda sama yang 10 Hijriah, begitu terlalu detil, nggak mungkin. Maka syariat meringkas dengan obat apa tadi, undang-undang mushtarok, yang bersama-sama, yang mana umum tuh manfaatnya. Apa obatnya? Apa obatnya intinya? At-ta'at wa tarkil ma'asi. Udah lo kerjain taat aja udah, ninggalin maksiat, itu obat udah. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu. Jelas? Apalagi obatnya? Habis kita sudah meninggalkan yang haram, mengerjakan taat, summa ya raghiba anil mubahat. Nah, allati tuqsadu litalazzus bi umurin jumliyah. Kemudian ya dia akan membenci perkara mubah, yang mana dimaksudkan itu perkara mubah hanya sebatas mencari kenikmatan, kelezatan.
itu ya. Bi umurin jumliyah, dengan perkara-perkara yang global tadi. Ya, baru dah setelah diajarin tuh sama syariat buat ngerjain taat ame maksiat, udah ente tinggalin yang mubahat. Kenapa? Karena hubud dunya ra'su kulli khotiah. Ini obat yang global tuh. Ya, jadi kalau kita rinciin apa sih sumber penyakit orang? Ya, kan beda-beda tuh. Oh, dia gara-gara dia itu kecilnya bapaknya nih tukang nyari duit, akhirnya anaknya dikit-dikit duit. Gara-gara anaknya dikit-dikit duit, ujung-ujungnya anak cinta dunia dan sebagainya. Intinya cuma satu, udah penyakit hubud dunia udah gitu. Ya. Kalau kita runut bagaimana kata Imam Ghazali, ujung-ujungnya kalau nggak perut kemaluan. Ya, hubud dunia, cinta dunia. Ya. Boleh kali-kali kita ini ya, kita bikin satu penelitian ya. Ini kan tesis nih. Bener nggak sih cinta dunia itu adalah sumber kesalahan? Kita lihatin kasus apa nih, misalnya Sambo misalnya gitu. Sambo gara-gara apa sih Sambo bisa begitu? Hubud dunia. Duitnya banyak gak? Banyak. Apalagi kasus apa yang korupsi, apa Pertamina, gara-gara apa tuh? Hubud dunia lagi dan sebagainya, semua itu udah. Ini obatnya. Makanya yang mesti kita buang apa tadi? Hubud, bukan dunianya, ingat ya, bukan namanya, tapi hubunya. Gitu ya, motornya ditinggal di pinggir jalan, bukan itu. Mendingan tuh ente nggak ada motor ente kasih markas buat anak-anak operasional, daripada ente apa? Ente buang, bukan dunia tapi apanya? Hubunya itu. Wa amsalihi, dan seumpamanya tuh ya. Jadi begitu ya. Jadi syariat nggak menjelaskan detail, maka syariat mengambil satu jalan apa penjelasan hubud dunia. Usum ma'arafa ahlul basirah, kemudian para ahli basirah menangkap, ya, mengetahui dari penjelasan tadi, ghayatal matlubi wa tariqahu, puncak apa yang dicari dan jalannya, wa ghayatal mahduri, hakikat daripada yang dilarang dan jalannya, wa waqafu bihi ala tafsir, nah mereka yang merincikan gitu ya. Jadi para ahlul basirah mereka yang merincikan. Makanya kitab Ihya itu tebal karena banyak rinciannya itu. Mereka tuh yang netilin gitu. Yang tadi tuh kan kalau ada murid punya penyakit sombong, suruh apa tuh? Ngemis di pasar. Ada gak di Quran? Ada gak di hadis? Gak ada. Itu ulama kerjaannya gitu. Nafsil dia. Jadi langsung ke bawah dia. Langsung bisa diamalin gitu. Jelas ya? Wa arsyadu ilaihi man wufiqa li'ittibaihim, dan mereka menunjukkan kepadanya ya orang yang diberikan taufik untuk diikuti. Fakanu nuwaban, mereka para ulama, para ahli basirah adalah pengganti para nabi alaihi wassalam fi tafsili, untuk merincikan ma ajmaluhu, apa yang global, wa syarhi mahmahadu, menjelaskan apa yang telah mereka ya persiapkan. Walidzalika qila, karena tugas mereka merincikan, menjelaskan, menerangkan apa yang nabi-nabi para nabi enggak begitu jelaskan, maka mereka disebut apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwaabal khair wa akhtimna bil khair wa ja'alna wa dzurriyyatina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.